Oke, apakah sudah terlihat screen-nya? Sudah ada. Ya. Oke, baik. Saya buka pertemuan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada malam hari ini itu di mata kuliah proyek aplikasi itu di pertemuan 10 kita akan membahas mengenai itu tentang sequence, kemudian ada constraint, on change, audit trail, yang terakhir itu mengenai project yang nantinya akan kalian buat, itu tentang project kelompok ya. Jadi nanti akan saya bahas mengenai tentang detail project kelompok yang nantinya akan kalian buat itu apa aja itu ada. Oke, langsung saja kita melanjutkan untuk materi yang kemarin ya. Kemarin itu berarti sampai yang sebelumnya itu sampai di compute field terakhir. Oke, sambil saya jelaskan, sequence ini itu fitur yang sering digunakan ya, bisa pada setiap model. Nah, itu biasanya nama fieldnya itu sequence untuk defaultnya ya. Itu bisa tidak hampir semua model sih, tapi model yang memang diperlukan adanya sequence ini biasanya memang dibuat nanti sequence-nya sebagai fungsi atau fitur. Nah, itu sebagai pemberian nomor dokumen atau prefix nantinya. Nah, ini bisa itu sifatnya atau keadaannya itu unik dan bisa juga nanti kita konfigurasi dengan sesuai kebutuhan kita. Nah, itu cara konfigurasi nanti misalnya setelah dibuat itu kita masuk ke dalam setting, technical, kemudian ke sequence. Nah, ini contohnya itu ke cell order. Kita masuk ke dalam mode debug terlebih dahulu, karena di menu teknikal itu dia harus masuk sebagai mode developer ya. Karena kalau tidak sebagai developer, kalau udah masuk ya akan ada ikon kumbang seperti ini. Paling menunya hanya general setting dan juga user and companies. Nah, kemudian di technical tadi itu ada di sequence, technical, kemudian sequence ya, di sequence and identifier. Nah, jadi contohnya itu di cell order ya. Ini cell order kita buka. Nah, nanti kurang lebihnya ya konfigurasinya seperti ini setelah kita buat untuk sequence-nya. Itu prefixnya S, kemudian sequence size-nya 5. Berarti nanti setelah S ini itu ada nomor urut ya. Berarti slash nanti S ada garis miring, kemudian angkanya itu 0 0 0 0 1 tuh sampai maksimalnya 5 digit. Kemudian ketika sudah tercreate sequence yang pertama, dia akan next step ke sequence yang selanjutnya tuh, secara urut ya. Nah, ini juga bisa kita konfigurasi nih. Kita edit prefixnya. Misal kita tambahkan year atau tahun. Kemudian ini tahunnya hanya biasanya angka 2 digit terakhir ya. Kemudian bulan, hari, kemudian date of year,
Ini juga bisa prefixnya bisa jam, menit, detik. Nah di sini itu contohnya itu name ini ya biasanya disesuaikan dengan nama model. Kemudian kode uniknya sequence code. Second code-nya biasanya disesuaikan juga nama model, misal cell.order. Kalau kemarin kita training.order ya. Kemudian prefixnya imbuhan awal, sufiksnya imbuhan akhir. Atau biasanya sufiksnya jarang dimasukkan ya, lebih ke prefix awalnya saja. Dan ada sequences-nya, itu menentukan jumlah digit maksimal dari nomor sequence. Stepnya yaitu kelipatan dari setiap nomornya berapa. Misal kelipatan 1 berarti nanti nomor urut pertama 1, 2, 3. Kalau kelipatannya 2 berarti 1, 3 dan seterusnya. Nah, next number ini yaitu nomor sequence yang selanjutnya. Ya, kalau yang use subsequence per tetra ini ya nanti berdasarkan periode waktu. Oke, nah ini contohnya itu contohnya ya, ini nanti yang akan kita buat atau kita coba untuk sequence-nya. Kita buat file baru di view, di folder view. Kita buat nama file barunya itu sequence data.xml. Nah, kemudian kita buat tag yang pertama itu tag kode. Selanjutnya itu data no update sama dengan yang 1. Nah, kalau ada no update ini dia biasanya itu ketika sekali kita nge-create sequence-nya, nah nanti dia otomatis tidak akan nge-create lagi kalau di code ini ada perubahan. Jadi kalau misalnya kita ingin tetap ini ada update atau perubahan menyesuaikan, jadi no update-nya dihilangkan itu. Nah, ini fungsinya ketika kita membuat file baru dan itu sudah fix, maka tidak akan ada perubahan ya dari sisi UI-nya atau tampilannya atau dari backend-nya. Itu bisa pakai no update. Nah, ini opsional ya. Kemudian tag record. Nah, ini ID-nya kita sesuaikan, itu sequence training course dengan model yang akan kita implementasikan. Kemudian modelnya itu air sequence. Nah, model air sequence ini yaitu menyesuaikan dengan recordnya. Nanti dia mengarah kemana, kan ada yang modelnya Windows, kemudian ada yang phone view. Kemudian ini untuk yang field pertama itu name, dengan value-nya kita buat yaitu training course. Kemudian field selanjutnya yaitu kode. Kode ini bisa kita sesuaikan dengan nama modelnya, itu training course field name, kemudian prefixnya TC yaitu dari singkatan training course, kemudian year-nya atau tahunnya.
ya, kemudian ada S nya years jadinya, slash lagi, kemudian bulan, persen, dalam kurung month, slash. Nah, nanti setelah slash ini biasanya prefixnya yang terakhir, prefix atau padding atau panjang dari sequence-nya. Yang terakhir yaitu field name padding. Nah, di sini panjangnya 3 ya. Berarti nanti setelah bulan ini ada 3 angka terakhir. Oke, sini sudah. Selanjutnya kita tambahkan untuk mengecek ya. Tambahkan di view data XML ini ke dalam file manifest.py. Views slash sequence underscore data dot sml. Oke, nah selanjutnya sekarang kita untuk eksekusi modelnya ya, agar bisa digunakan pada model training course. Nah, di sini nanti ditambahkan ref-nya untuk sebagai kita penerima sequence code-nya atau kode uniknya, dan juga kita buat model dan juga metodenya depcreate. Jadi ketika kita mengklik atau klik button save atau create, nanti akan otomatis tersave ya, menyesuaikan dengan sequence yang sudah kita config dan akan diletakkan di dalam field ref ini. Oke, model training course. Ref ya, field dot char atau karakter string, dan stringnya referensi. Nah, kemudian tipenya read only, berarti hanya bisa dilihat, tidak bisa diedit ya, dan defaultnya slash. Read only true, default slash. Dan kita buat untuk API modelnya, ketika nanti modelnya atau formnya di create, udah otomatis terisi. Def create self false, def create self false. Nah, selanjutnya yaitu false dengan parameter ref dengan sama dengannya itu sequence next by code-nya training course. Sequence next by code training course. Oke, kemudian return super. Nah, biasanya kalau ada super ini kita harus mengambil dari nama kelasnya. Kalau ada return super. Kemudian self dan create false. Create false. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita tambahkan ref-nya itu di dalam tree view dari training course ya. Di tree view dan juga terakhir itu di formnya. Dan di sini kita edit modelnya sudah, kemudian ke view
training course strict ya, tambahkan field ref. Kemudian di formnya, form dari training course yaitu tambahkan setelah sheet ya div kelas OI title. Nah kalau ada kelas OI title ini biasanya ukurannya lebih besar dia daripada field yang biasa nantinya, karena ada tambahan tag H1 juga ya, sama seperti yang di HTML. Kalau H1 dia makin besar, H2 lebih kecil, dan seterusnya. Di bawah sheet, kemudian div class OE title. H1 selanjutnya field name ref. Setelah itu kita update karena ada perubahan di model ya, jadi kita update kontainernya itu docker restart. Nah, di sini saya lupa nama kontainernya apa, di sini bisa kita cek dulu ya. Nama kontainernya itu odo docker web 1, odo docker web 1. Oke, coba kita refresh terlebih dahulu. Oke, di sini sudah update. Kita cek di setting sequence-nya apakah ada ya. Kita search itu training by sequence training code. Oh, di sini belum masuk. Coba kita update apps-nya juga. Update apps-nya, upgrade. Kita cek ke modul training, kemudian training course. Nah di sini field referensi sudah ada ya. Ini karena kita belum membuat, nah jadinya dia defaultnya, karena defaultnya slash saja ya, jadi defaultnya seperti ini isinya. Kan coba kita buat tuh, latihan, kemudian penanggung jawabnya. Nah, di sini ada isian juga, cindera mata. Ya, karena di sini saya pakai data demo, jadi sudah tersedia datanya kebanyak ya, data demonya. Bisa kita pilih beberapa, di select. Ini diambil yaitu dari model produk-produk atau data tabel produk-produk. Kemudian keterangannya apa, boleh diisi juga atau tidak. Nah sesi ini bisa diisi untuk misalnya
Contoh sesi 1. Sesi 1. Kemudian durasinya berapa? Durasinya di sini 2, kursinya 10. Kemudian sesi 2-nya instrukturnya, kemudian 3, dan ini juga 10. Coba di save ya. Nah, di sini sudah sesuai dengan tadi dibuat di mana tadi, sekuen data ya, TC, years, bulan, dan prefixnya 3 digit nih, ada angka. Nah, TC 2022 5, kemudian 001. Kalau yang ini apakah bisa ya coba diedit, di save. Ya, di sini karena kita membuat metodenya hanya yang hanya yang untuk create saja ya. Jadi dia tidak ketika update tidak akan tercreate sequence selanjutnya. Nah, sebenarnya di sini untuk pembuatan sequence sudah berhasil ya. Untuk pembuatan sequence. Nah, coba kita create satu lagi. Misalnya materi inti, dan di save. Nah, di sini prefix selanjutnya yaitu 002 dan di bulannya menyesuaikan. Ya, sebenarnya di sini bisa aja dibuat satu lagi. Saya agak lupa untuk source-nya ya. Seharusnya hampir sama. Yaitu kalau untuk update ini def-nya write. Ini defaultnya Odoo ya untuk create. Kalau kita klik button save, metodenya create. Kalau update write, menyesuaikan sini sudah bawaan dari sananya. Nah, di sini juga harus diubah write untuk tipenya ya. Kalau delete dia nama metodenya itu unlink atau variabelnya unlink. Nah, di sini kita coba apakah nanti juga akan terupdate ya untuk yang write-nya. Coba kita update apakah berhasil ya nanti ketika di save lagi. Sepertinya kalau untuk yang update yang ada sequence-nya ini dia agak berbeda untuk yang untuk metode atau caranya. Nah, kalau untuk yang create data baru dia sederhananya seperti ini. Untuk yang create data baru. Kalau update biasanya dia lebih kompleks sih. Kadang ada yang menyesuaikan dengan kondisi-kondisi status ataupun dengan kondisi yang lain. Tadi di sini saya hanya mencoba saja untuk yang update apakah berhasil atau tidak. Ternyata tidak berhasil. Tapi di sini kita sudah mencoba bagaimana caranya membuat sebuah sequence atau unique code atau kode unik ya. Sudah berhasil caranya. Oke, selanjutnya yaitu constraint. Nah, constraint ini bertujuan untuk melakukan pembatasan atau paksaan terhadap suatu hal seperti record atau field. Nah, seperti dengan aturan yang ditentukan dalam hal ini di Odoo menyediakan jenis atau dua jenis constraint yaitu SQL constraint dan Python constraint. Nah, di sini yaitu Python constraint. Nah, dimulai dengan atau penjelasannya itu
berdasarkan metode, maka kita bisa bebas menentukan aturannya. Biasanya digunakan untuk pengecekan value antar field atau nilai-nilai antar field yang rekornya sama. Itu menggunakan dekorator @fpi.constraint. Umur ini nama fieldnya. Kemudian def method, cek umur. Jadi metode ini berdasarkan depends dari field umur. Kemudian di for r in self ini biasanya seperti apa ya namanya, pemanggilan variabel awal ya. Nah, kalau tidak pakai for berarti nanti langsung if self.umur. Nah, kalau pakai for dia pengganti sebagai parameter yang sebelumnya. Berarti jika dia kurang dari 17 nanti akan ada validation error seperti ini. Atau dengan constraint name dan code, depends-nya nama dan kode. Nah, kalau nama dan kodenya sama, nah maka akan ada muncul validasi, yaitu nama dan kodenya tidak boleh sama. Nah, kalau dengan SQL constraint ya, tadi kan ini dengan Python, ini dengan SQL, sama sih naruhnya di file model Python juga. Nah, caranya seperti ini, nama kolomnya, kemudian rule atau kondisinya apa, kemudian pesan errornya apa. Nah, contohnya seperti ini, nama kolom atau field, kondisinya unique-nya name-nya unique. Nah, ini judul kursus unique ini yaitu nama seperti nama concern, misalnya unique key name atau apa. Jadi bebas kalau yang ini, tapi tidak boleh ada spasi, harus ada kata sambungnya. Bisa dengan underscore. Kemudian ini unique name, ini nama field, baru di parameter ketiga keterangannya. Nah, hasilnya hampir sama dengan yang ini, memunculkan validasi error atau pop-up. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk membuat SQL constraint menggunakan SQL ya, bukan yang Python. Kita coba pakai yang SQL constraint. Oke, kita ke model training toolsnya, kemudian SQL constraint, lalu kurung kurawal. Nah, kemudian untuk yang pertama itu nama kursus unique, kemudian untuk key-nya unique key, dan nama fieldnya method. Nah, kita ambil name, berarti judul ini tidak boleh sama dengan judul yang lain ya nantinya. Oke, selanjutnya ini keterangannya ya, atau nanti pop-upnya judul kursus harus unik. Judul kursus harus unik. Selanjutnya yang kedua yaitu, nah kalau ada di dalam kurung kurawal ini kemudian ada tanda kurung, untuk yang selanjutnya dipisahkan dengan koma. Nama, keterangan, cek. Sebenarnya di sini bisa bebas ya.
kursus. Kemudian untuk constraint-nya itu menggunakan check dengan name tidak sama dengan description. Jadi nanti dicek yaitu judul dan keterangan tidak boleh sama isinya. Oke, di sini judul kursus dan keterangan tidak boleh sama. Judul kursus dan keterangan tidak boleh sama. Oke. Sini kita update terlebih dahulu, restart. Oke, setelah di restart coba di refresh ya. Oke, sekarang coba kita buat baut. Nah, di sini nama judulnya ada training, exam, latihan udo, materi. Kita coba exam. Oh, di sini dia tetap tercreate ya. Harusnya dia nggak boleh karena ada yang sama ya. Harusnya nggak boleh tercreate. Nanti harusnya muncul pop up. Harusnya muncul pop-up seperti ini. Sepertinya ada yang kurang. User error, final validation. Sepertinya ini ada yang kurang nih, yaitu penambahan dari exception-nya. Nah, biasanya untuk validasi error itu dia menggunakan auto exception, user error atau validation error. Ya, seharusnya sih sudah sesuai ya, tidak ada yang unik. Coba lagi di restart. Oh, tetap masih terkrit juga ya. Coba di update apps-nya. Nah, kalau yang judul, yang keterangan keluar nih. Judul kursus dan keterangan tidak boleh sama. Jadi antara di satu data yang sama, judul dan keterangannya tidak boleh sama. Nah, pop-upnya nanti seperti ini. Nah, ini kurang tahu juga nih, harus dicek lagi ya. Kenapa dia nggak mau keluar pop-up errornya.
Coba cek terlebih dahulu ya, unique name. Coba di sini apakah ada yang kurang. Unique name. Atau yang satunya saya buat pakai cara yang Python ya, kalau tadi kan pakai SQL. Oke. Add constraint is kemudian di sini parameternya name dan description. Kita pisahkan antara yang unique dengan pengecekan tidak boleh sama. Def check name des dan self for r in self if r dot name sama dengan r dot description raise ya, validation error. Oke, jadi dipisahkan ya, coba apakah berhasil. Di restart terlebih dahulu untuk kontainer webnya. Coba kita create baru ya, exam, kemudian apakah jalan untuk yang constraint menggunakan Python. Oke, di sini ada pengecekan new pro variation training course, cek keterangan kursus itu detailnya. Karena dihapus ya. Berarti dia tidak boleh dihapus kalau sudah dibuat untuk constraint kalau menggunakan SQL, karena kalau tidak salah itu akan langsung tersimpan di database ya. Kalau menggunakan Python sih dia masih aman, masih bisa diganti-ganti. Ya, kurang lebihnya tadi untuk menggunakan constraint atau pengecekan seperti ini caranya, atau menggunakan Python yang tadi. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu di sini ada constraint attend IDS. Di sini attend IDS sebelumnya dibuat tidak? Attend IDS. Nah, jumlah kuota
jumlah peserta melebihi kuota yang disediakan. Coba ya, kita buat pada training session. constraint seats tender IDS. Dan dev check seats. Dan selanjutnya for r in self, if r dot seats kurang dari len ini biasanya panjang atau maksimal ya. Kalau di Python itu untuk pengecekan biasanya angka kayak panjang atau apa, dia ada tambahan tipe data len atau length. Dan r tender IDS. Coba di copy. Selanjutnya REST validation error, jumlah peserta melebihi kuota yang disediakan. Kita coba yang tadi ada kuotanya ya. Di materi sini udah ada tidak ya? Atau latihan. Nah, di sini ada kuota yang ada session, atau kita coba di menu training session. Ya, training session di sini sudah ada isinya. Kita coba turunkan ya, ini menjadi kuotanya, kursinya menjadi 2. Oke, selanjutnya kita tambahkan di sini peserta. Nah, di sini kan ada 3, coba 1 di save. Nah, masih bisa. Kemudian 2 masih bisa. Kita coba 1 lagi ya. Seharusnya nanti muncul pop up di save. Nah, muncul pop up ya, jumlah peserta melebihi kuota yang disediakan, jadi dia tidak akan bisa tersave. Oke, selanjutnya yaitu setelah constraint, di sini ada on change. Nah, on change itu digunakan untuk merespon perubahan pada suatu field yang dilakukan oleh user kepada field lain. Nah, contoh mekanismenya ini, on change itu berbentuk dengan sebuah metode yang berfungsi memberikan cara berkomunikasi kepada user yang setiap kali mengupdate value field pada view form, baik disimpan ke database ataupun tidak. Nah, ini on the fly ya, langsung ditampilkan di dalam formnya misalnya. Atau seperti kalau web pada umumnya animasinya gitu, seperti misalnya on change ini digunakan pada 2 hal secara umum, yaitu value untuk memberikan sebuah value ke sebuah atau beberapa field. Dia memberikan pesan informasi warning atau kepada user, atau
kurang lebihnya pop up validasi atau validation error. Oke, nah di sini contoh on change itu, nah di sini depends-nya berdasarkan start date dan sheet. Nah misalnya start date dan sheet-nya ini kita cek kondisinya today, ada field tambahan today, berarti ngecek hari ini. Nah jika start date atau tanggal mulainya melebihi dari tanggal end date, nah maka start date-nya akan langsung disimpan ke database dengan tanggal today atau hari ini. Nah, atau return-nya, atau bisa save start date dengan seperti ini, atau kita bisa return value start date today untuk tidak disimpan ke database sampai diklik button save. Atau jika kondisi ini tidak benar atau false, kemudian akan menjalankan yang elif. Di sini jika atau yang keduanya itu elifnya save sheet-nya kurang dari sama dengan 0, maka jumlah kursi training ini harus sesuai. Ya, berarti dia harus ada nilainya melebihi 0 harus. Ya, di sini kita akan coba yaitu di model training session. Akan coba untuk membuat on change ini di model training session. Di model training session ep on change duration. Field name-nya kita ganti field duration, itu field yang ini ya, jumlah hari training. Dan on change field name-nya itu bisa disesuaikan dengan ini, verify validate duration. Dan field name-nya if save duration kurang dari sama dengan 0, duration kurang dari sama dengan 0, dan akan disimpan. Jika kurang dari sama dengan 0, maka durasinya akan disimpan 1. Duration sama dengan 1. Dan return warning-nya yaitu warning, kemudian title-nya title perhatian. Selanjutnya message ya, serta bukan koma tapi titik 2. Nah baru parameter keduanya message titik 2, durasi hari training tidak boleh 0, durasi hari training tidak boleh 0 atau negatif ya. Oke, coba di restart kontainer web terlebih dahulu. Oke, coba kita create baru ya. Nah ini durasi hari training tidak boleh 0. Oke, otomatis tadi muncul ya. Misalnya judul kursusnya ini latihan, name-nya nama trainingnya ya.
kemudian tanggalnya ini durationnya 2 jam, instruktur ya, seharusnya di sini dia tidak tersimpan 0 ya seharusnya. Coba kita cek kondisinya itu durationnya sama dengan 0, dia maka akan tersimpan 1. Bentar. Ya, kalau pop-upnya di sini muncul ya. Ketika create baru, ya seharusnya tadi ketika di save di sini harusnya di kursinya durasi ya, bukan kursi. Kursinya misalnya 5. Tadi duration ya yang kita ubah sebagai on change. Nah, kalau durasinya 0, nah di sini ada pop up durasi hari tanya tidak boleh 0 atau negatif, dan otomatis sudah tersimpan dengan value-nya 1. Ya seperti sini muncul pop up message pemberitahuan, tapi dia juga nyimpen sebagai defaultnya 1 gitu. Ya, ternyata tadi bukan di kursi, saya salah mengecek, tapi yang di duration ya. Dan di sini sudah sesuai ya dengan yang sudah dibuat. Oke, selanjutnya setelah on change itu tadi ada audit trail ya yang terakhir. Oke, audit trail. Di sini kita akan coba sedikit ya untuk audit trail. On change sampai audit trail. Nah, di sini audit trail ini pada ERP atau Odoo berfungsi sebagai log history dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh user. Nah, di sini disimpan dalam suatu tabel tertentu. Dan fiturnya biasa dikenal dengan nama audit trail. Nah, di sini Odoo telah menyediakan fiturnya sangat cukup rapi pada modul discuss ya. Selain itu, audit trail ini juga telah menyediakan fitur schedule activity yang berfungsi untuk mencatat rencana kegiatan yang akan dilakukan user beserta reminder atau pengingatnya. Nah, di sini contohnya kita akan langsung mencoba ya pada model training course, dan angkanya ditambahkan modul mail pada parameter define di file manifest. Depends, kita tambahkan mail. Selanjutnya kita buat inheritnya ya. Di training course underscore inherit sama dengan mail.treat. Dia yang kedua yaitu mail.activity activity.mixin. Nah, setelah itu tambahkan atribut tracking pada field yang akan kita track untuk sebagai audit trail, yaitu dengan kondisi tracking sama dengan true. Oke, tambahkan tracking, koma, tracking true. Kita copy ke field yang lain, session line IDS juga, kemudian yang terakhir itu product line IDS.
Selanjutnya kita tambahkan terakhir untuk update view-nya ya, itu pada view form training course, yaitu setelah tag sheet ya, di akhir dia adanya. View training course form sheet, setelah sheet kita letakkan, kita buat tag baru yaitu div class OE charter. Kemudian dalamnya ada field name, message, follower, IDs. Message, follower, IDs. Kemudian yang kedua activity IDs, dan yang ketiga terakhir itu message IDs. Oke, setelah selesai kita akan restart. Setelah di restart, kita coba refresh. Nah, di sini ada error ya. Coba kita cek errornya apa. Itu training course, select training course ID, dan course message main attachment ID dot access. Model nah, coba satu-satu terlebih dahulu ya. Untuk name-nya, kalau ada error itu biasanya kita trace satu-satu dulu. Oke, di sini masih error ya. Tentang training course. Message main. Oh, sebentar ya. Halo, ngapa? Ngapa? Ada, lo tinggal login ke logout punya gue. Ada. Iya, ke Zoom dulu terus login. Kalau dari link nggak bisa langsung dari link gitu. Ya kalau ada login punya gua ya berubah ntar. Paling coba dulu ke buka. Ya cari tuh di situ. Gue lagi ngajar. Cari ke dulu, ada situ Zoom. Oke, di sini lanjut ya. Errornya yaitu select training course ID training course dot berarti message main attachment ID doesn't exist. Kalau gitu kita coba satu-satu ya. Ini training course
atau biasanya dia suka ada tambahan. Oke, di sininya dihapus dulu. Biasanya sih harus sedikit-sedikit ya kalau yang agak sensitif seperti ini. Base mail. Oke, masih sama ya. Coba coba di sini, karena tadi kan ada apa namanya di sini manifest nambahin mail ya. Kita coba update add-ons mailnya terlebih dahulu. Kita cek ke apps, lalu coba cari base mail, berarti dia di sini. Untuk mail discuss sudah ada. Coba tambahkan sedikit-sedikit terlebih dahulu. Inherit mail thread, mail.activity. Coba apakah error tidak ya. Create atau cek yang lain. Oke, di sini tidak error. Sekarang kita tambahkan coba activity.mixin, kemudian name-nya tracking true. Selanjutnya untuk di view-nya kita kembalikan, yaitu div class by charter-nya, dimana ada message follower-nya. Kalau ini berhasil berarti caranya yaitu dengan mengupdate pada file manifest terlebih dahulu, tambahkan depends-nya, update odonya, lalu setelah berhasil baru di modelnya kita sesuaikan dengan inheritnya, kemudian tambahkan juga parameter-parameter yang lainnya. Odo upgrade.
Nah, di sini sudah muncul ya untuk send message, log, schedule activity, dan di sini juga ada untuk attachment ya, atau attach file. Di sini kita coba tadi yang ada tracking true-nya itu hanya field name-nya ya, exam test. Dan untuk penanggung jawabnya coba kita save. Nah, di sini sudah ada lognya ya, itu judul dari exam berubah menjadi exam test. Di sini juga kita bisa menambahkan attachment, nah otomatis dia akan tersave ya, sudah langsung. Oke, tadi berarti error yang pertama itu kalau belum ada depends-nya, dia depends kemana nih dari yang kita inherit. Kita harus nambahkan depends-nya dulu, misalnya di mail. Nah, berarti kita restart terlebih dahulu atau update add-on-nya. Add-on training model kita restart. Kemudian setelah restart berhasil, baru kita tambahkan dari inherit-inheritnya itu. Di sini inheritnya mail, kita tambahkan, baru setelah itu tidak terjadi error seperti tadi. Oke, sekarang kita tambahkan tracking true-nya ke field yang lain ya, agar terbaca nanti perubahan-perubahan setiap ada update data. Oke, sudah. Sekarang di restart. Kita coba refresh ya. Oke, nah sekarang kita akan coba edit exam test, misalnya 2022. Ini penanggung jawabnya kita ubah, dan durasi hari tidak boleh 0 ya. Training exam new, ini cindera mata. Oke, untuk sesi ini sepertinya ada isu ya. Nanti kita cek lagi. Oke, jadi kita simpan tanpa sesi. Oke, nah di sini sudah ada perubahan-perubahannya ya. Dari judul dari tes exam menjadi exam test 2022, kemudian penanggung jawabnya. Nah, di sini coba cindera mata, tadi ada perubahan. Product ID, tracking, kayak description harusnya ada perubahan. Exam new test cindera mata. Oke, ya di sini keterangan ada perubahan ya. Kayak yang di order line ini atau yang one to many ini, kalau nggak salah ya, untuk yang one to many dan atau many to many dia tidak Pak, ada. izin keluar Zoom ya Pak? Ya, silakan. Ya, kasih Pak. Ya. Oke, untuk materi sampai hari ini yaitu sequence, constraint, on-chain, dan audit trail sudah selesai ya. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut ke tentang penjelasan untuk projectnya nanti.
Oke, kalau tidak ada, sebentar akan saya jelaskan mengenai projectnya ya. Oke, sebentar cari filenya dulu. Tadi terakhir di mana ya? Oke, untuk nanti contoh dokumen atau dokumen project yang akan kalian kumpulkan secara berkelompok ya. Kemarin kan terakhir maksimal 5 ya, 5 kelompok. Nah, karena misalnya ada suatu kondisi yang tidak memungkinkan, misalnya device-nya atau ada laptopnya yang tidak, atau kalian belum bisa ya untuk menerapkan dari yang Odoo ini, yang dari Docker ya, itu boleh nanti maksimal kalian tambahkan ya maksimal 7 tuh dari tiap masing-masing kelompoknya tuh ya. Nah itu nanti dari berarti projectnya nanti kalian harus membuat aplikasi yang kurang lebih seperti ini dengan modelnya satu model saja atau add-on ya, training. Nah misalnya ada contohnya di sini ada 2 menu atau 2 model yang saling berkaitan tuh. Nanti caranya gimana yang saling berkaitan? Misalnya contohnya itu, kalau di sini kan ada 4, ada 3 nih instruksi ini dari model yang sudah ada ya, dari REST partner, dan ini yang dari kita buat juga. Nah nanti ini ada contohnya ya. Ini ada 4 model yang buat baru. Itu ada training city. Di sini contohnya juga ada training station. Train atau stasiun kereta ya, bukan training. Dengan tipe datanya apa, terus nama fieldnya apa. Nah ini yang field city ini relasinya ke train city, berarti ke model ini train city-nya dari train station. Kemudian model train ini fieldnya apa aja, state selection-nya ini ada ready, not ready, maintenance, kemudian aktif bolehnya defaultnya true. Nah schedule line ini dia relasi one to many ke train schedule ya ini. Nah ini ada kode dengan read only nya sequencer yang tadi sudah kita barusan pelajari ya, membuat sequence. Kemudian ada origin. Ini contohnya, origin ini many to one dari train station. Jadi train schedule punya relasi dengan train station. Destination-nya juga dengan train station. Yaitu maksudnya ini origin ini contohnya itu kereta berangkat dari mana dan tujuannya di mana gitu. Kemudian ada schedule time-nya, date time dengan tipe datanya, dan durasinya float, arrival time-nya date time, yaitu ada compute. Nah yang sebelumnya sudah dipelajari ya, itu materi compute.
itu dari schedule time ada tambah durasi tuh, nanti hasilnya berapa. Itu kalkulasinya train ID yaitu menituan dengan tren ya kalau salah. Train ID dan capacity ya. Kalau ini memang lebih kompleks ya, nanti kalian bisa buat ya sesederhana, tapi misal contohnya buatnya itu 3 model. Contohnya nanti di sini ada kalian buat misalnya add-ons mahasiswa, dan di sini ada menu mahasiswa ya. Misalnya ada jurusan, kemudian ada jurusan mata kuliah, kemudian mahasiswa. Nah, nanti digabung tuh di mahasiswa nanti pilih jurusan apa, kemudian mata kuliah apa tuh. Ya kalau logik sederhananya seperti itu ya, nggak beda jauh dengan yang sebelumnya kita pelajari ya, dari antara training course dan training session. Nah, kemudian untuk dokumen projectnya yang nanti akan kalian kumpulkan ya di akhir itu berarti di UASnya kan nanti ngumpulin ini ya, jadi udah bisa dari jauh-jauh hari nanti kalian buatnya ya. Programnya juga ya sebenarnya udah bisa kalian buat dari setelah UTS atau dari sekarang itu. Nanti tinggal kalian diskusi mau bikin apa. Nanti kalau ada misalkan udah diskusi nih sama kelompok kalian mau bikin apa, nah tapi bingung nih bikinnya gimana, maunya fitur-fiturnya gitu apa aja, atau terlalu simpel atau terlalu kompleks. Nah, kalian bisa chat di grup atau langsung chat ke saya ya, secara personal silakan untuk konsultasi. Nah, nanti di sini ini sebagai contoh yang nanti akan saya rapikan lagi, akan saya sesuaikan. Nah, nanti itu isinya ada introduction-nya apa aja, kenapa memilih topik itu ya, latar belakangnya, kemudian penulisannya gimana, terus masalahnya gimana, dan metodenya mungkin ini nggak perlu ya, atau secara defaultnya metodenya. Nah, di sini writing frameworknya ada berapa chapter, ada 4 di sini. Ada introduction, basic theory, problem atau masalah analisis, dan ini konklusinya atau pembahasannya. Ya, itu bab 1, ini bab 2-nya biasanya teori-teori yang berkaitan ya. Berarti teorinya tentang berkaitan dengan Odo gitu. Ya, itu biasanya hampir sama setiap kelompok biasanya. Nah, kemudian ada yang namanya yang ketiga itu sistem analisis, berarti analisanya nanti analisa dari yang kalian buat apa aja nih. Misalnya ada fitur apa aja kalian buat, terus ada alurnya kayak gimana. Kan ya sesederhananya aja, kayak misalnya membuat flowchart misalnya dari model misalnya jurusan nanti turun ke model mahasiswa seperti itu. Atau kondisinya gimana jika kita memilih A, nanti hasilnya seperti apa. Ya, analisa sistemnya yang kalian buat. Nah, kemudian yang terakhir baru di sini biasanya paling simple, yang gak banyak-banyak. Ya paling cuma di bawah 20 lembar juga cukup. Nah, di sini biasanya untuk terakhir itu kesimpulan saran. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan mengenai projectnya? Ya, silakan. Pak, saya mau nanya, untuk pembuatan aplikasi ini apa semua kelompoknya pakai itu train schedule? Saya buat aplikasi train schedule. Enggak sih, itu contohnya aja ya. Oh, jadi nanti maksudnya bebas gitu, Pak? Iya, Atau bebas. Ya minimal 3 model yang berkaitan ya. Contohnya kan tuh tadi
ada train schedule ya, contohnya nanti nanti bisa saya share untuk contohnya itu. Kemudian yang kalian buat misalnya contohnya lagi ya, ada 3 model lagi, yaitu model untuk jurusan ya, misal bikin add-ons mahasiswa, ada jurusan, mata kuliah, mahasiswa. Nah itu kan udah 3 tuh. Nanti bisa nambah lagi kelas misalnya. Nah itu saling berkaitan, relasinya gimana nanti. Misalnya satu mata kuliah, nanti di bawah lainnya itu page yang lainnya itu bisa memilih banyak mahasiswa tuh. Kayak tadi di training session maksimal kan 2 tuh. Nah nanti kita set maksimalnya berapa tuh. Maksimal misal 10 atau 20 untuk satu mata kuliah tuh, atau satu kelas misal per mahasiswa tuh. Ya contoh gitu, nanti kalian diskusikan terlebih dahulu ya. Kalau misalnya oke, ya silakan dilanjut. Kalau misalnya masih bingung ya nggak apa-apa, silakan tanya di grup atau personal tuh. Ya gimana Dian? Bisa tolong jelasin ini nggak Pak, yang tadi di nomor 3 poin-poinnya, apa misalkan nanti itu harus dimasukin semua gitu atau bagaimana Pak? Oh yang di ini ya, papernya ya. Iya. Oke sebentar. Nah untuk yang di poin ketiga itu di daftar isi ya, kita cek daftar isi saja. Nah daftar isi ini kan sistem analis. Nah itu paling yang dibutuhkan gambaran sistem yang dibuat, ada model apa aja ya, seperti misalnya ada flowchartnya, terus gambaran alurnya sih terlebih paling utama sih, gambaran alurnya. Jadi misalnya si user ngapain nanti. Kalau ini kan lebih ke teori ya. Sebenarnya ada lagi, sebentar ya, saya coba buka file yang lama, nanti saya rapikan lagi untuk buat bahan kalian. Ya, kalau bab 1 kan biasanya latar belakang ya, latar belakang bab 1, identifikasi masalahnya apa, rumusannya apa, kemudian tujuannya gimana ya. Biasanya ini kan untuk penulisan, biasanya laporan kerja praktek atau skripsi ya biasanya, atau pembuatan makalah pada umumnya. Nah kemudian landasan teori yang berkaitan, berarti yang kita pakai itu ada Postgre, teorinya apa, mengenai teori-teori aja ya, itu banyak kok di internet atau di buku. Kemudian mengenai Odoo apa, kemudian mengenai Python apa, XML apa. Nah selanjutnya yang di ketiga itu, nah kalau ini kan ada sampai bab 5 ya, berarti nanti yang ini analisis perancangan tuh. Nah nanti ada yang namanya itu, kalau IRT kan nggak perlu, kita langsung ke bab 4 contohnya ya. Nah di sini analisis perancangan. Nah kurang lebihnya seperti ini ya. Kalau ini kan flow map, kalau ini namanya flow map, hampir sama sih dengan flowchart, tapi flow map ini lebih jelas, ada usernya yang sebelah kiri ini, usernya siapa dengan levelnya atau manajemen. Kalau flowchart secara keseluruhan, nanti startnya apa, kemudian requestnya apa, yang pertama ngapain, sampai terbentuk satu data yang utuh. Format kalau IRD nggak perlu sih. Kalau IRD nggak perlu ya, biasanya yang diperlukan tuh flowchart ya untuk alur data. Kemudian nanti gambaran-gambarannya seperti screenshotnya seperti apa,
dianalisa. Nah, kalau ini di FD atau data flow diagram. Ya mungkin nanti kalau deskripsi akan bikin juga sih kalian. Kalau ini nggak perlu. Paling yang perlu di bab 3 itu flowchart, terus penjelasan analisa sistemnya seperti apa, flow-nya, alur datanya. Ya, ini flow map ya. Nah, hampir kurang lebih seperti ini ya untuk yang nanti flowchart. Kalau ini kan flow map. Secara function atau simbol-simbolnya sama sih dengan flowchart juga. Dan ya paling screenshot seperti ini. Nah, nanti di screenshot terus dijelasin apa nih yang di screenshot. Nah, misalnya gambar 422 ini dan 423 merupakan fitur untuk mengolah data user dari aplikasi seperti itu. Bukan yang screenshot aja, tapi sambil kalian jelaskan juga itu dari tiap gambar. Ya, baru setelah itu kesimpulan saran. Ya, kurang lebihnya seperti itu sih, sederhana. Yang penting dari aplikasinya jalan, lalu ada laporannya gitu. Ya, apa sudah cukup jelas? Berarti di bab 3-nya nggak banyak sih, ada cuma hanya flowchart, kemudian flow sistemnya, dan paling screenshot dan penjelasan dari sistem yang dibuat dari UI-nya gitu. Oke, sudah cukup jelas, Dian? Ya baik Pak, sudah cukup. Terima kasih. Ya. Ya, untuk filenya nanti saya rapikan lagi. Ya, kalian bisa berdiskusi ya dengan kelompok kalian mengenai nanti proyeknya seperti apa yang akan dibuat. Kalau ada kendala atau bingung bisa tanyakan langsung ya. Oke, baik. Berhubung waktunya sudah habis, perkuliahan pada pertemuan malam ini saya akhiri. Oke, terima kasih yang sudah hadir dan berpartisipasi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.